Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utami Ismayani Febriana dari mahasiswa UHK yang akan membimbing teman-teman semua dari kelas 9 untuk melanjutkan pembelajaran sampai satu semester ke depan. Untuk mata pelajaran yang akan saya ajar adalah pelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan langsung membahas mengenai materi kesebangunan dan kekongruenan. Namun, sebelum kita memulai materi tersebut, untuk ketua kelas mungkin boleh memimpin untuk doa sebelum kita belajar pada hari ini. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk memulai kegiatan pagi hari ini, saya akan mengabsen peserta didik terlebih dahulu yang tidak hadir pada hari ini. Apakah ada dari kalian yang tidak hadir untuk kelas hari ini? Oke, baik. Karena hari ini hadir semua, maka kita bisa memulai kegiatan pembelajaran. Untuk materi pada hari ini mengenai kesebangunan dan kekongruenan, ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya terkait konsep garis, sudut, dan juga sifat-sifat pada bangun datar. Mungkin dari teman-teman bisa dibuka kembali catatan sebelumnya terkait konsep garis, kemudian sudut, dan juga sifat-sifat pada bangun datar. Mengapa demikian? Karena pada materi ini kita akan melibatkan pemahaman dari materi sebelumnya terkait garis, kemudian akan melibatkan tentang sudut pada bangun-bangun datar, dan juga kita harus memahami terkait sifat-sifat bangun datar karena nantinya kita akan bertemu dengan seperti segitiga, kemudian juga segi empat, trapesium, yang dimana sebelum kita bisa mengerjakan soal tersebut, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu terkait sifat-sifat yang terdapat pada bangun datar tersebut. Nah, selanjutnya nih, apakah dari kalian ada yang sudah mengetahui terkait apakah itu kesebangunan, kemudian apakah itu kekongruenan? Di sini saya sudah menampilkan slide PowerPoint terkait kesebangunan dan juga kekongruenan dan akan didukung oleh modul ajar dan juga LKPD yang nanti akan diberikan kepada teman-teman sekalian. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu terkait kekongruenan. Apa sih kekongruenan itu? Nah, jadi bangun datar yang kongruen itu biasanya kita gunakan untuk menyatakan dua objek bangun datar yang sama persis. Misalkan terdapat bangun datar persegi. Nah, persegi tersebut terdapat dua persegi nih. Namun, kalau yang namanya kongruen ini, kedua persegi ini walaupun terdapat dua persegi, tetapi benar-benar mirip atau persis gitu sama. Itu yang disebut dengan kekongruenan. Nah, kenapa bisa dibilang sama persis? Karena dari ukuran, kemudian sudutnya, ataupun sifat yang dimiliki oleh bangun datar tersebut, itu benar-benar sama persis gitu. Jadi nggak ada sedikit perbedaan terkait sudutnya, mungkin yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, karena besar sudutnya akan sama. Kemudian untuk contohnya, misalkan ada dua buah segitiga. Nah, segitiga tersebut akan dikatakan kongruen jika sisi-sisinya bersesuaian dengan ukuran sisinya itu sama persis. Misalkan untuk segitiga sama sisi, ketiga sisinya di segitiga yang pertama itu ukurannya 5 cm untuk setiap sisinya. Dan untuk segitiga yang kedua, begitu demikian. Untuk panjang sisinya juga 5 cm. Itu untuk ukuran sisi yang sama persis. Kemudian dalam matematika, tanda kongruen itu biasanya dilambangkan dengan simbol seperti ini. Kalau kita biasanya menuliskan sama dengan garisnya ada dua, tapi kalau kongruen ini kita tambahkan garis lagi satu, jadi tiga garis seperti ini kita biasa sebut sebagai simbol kongruen. Atau untuk
garisnya yang kedua sama dengan, dan yang atas sedikit ada lengkungannya. Ini juga disebut sebagai kongruen. Jadi dibebaskan juga kepada kalian ingin menggunakan simbol yang pertama ini ataupun yang kedua diperbolehkan. Nah, ini itu biasa disebut tanda sama dengan garis ganda. Nah, tanda ini artinya bahwa dua objek tersebut memiliki kesamaan yang sama persis. Untuk yang berikutnya ada juga kesebangunan. Nah, kesebangunan ini biasanya digunakan untuk dua buah objek yang memiliki proporsi yang mirip satu sama lain. Jadi dia ini mirip tapi nggak sama persis gitu. Misalnya ada dua bangunan yang memiliki bentuk yang sama, tetapi dia itu punya ukuran yang berbeda. Nah, itu bisa dikatakan sebangun. Kalau kita menggunakan contoh, misalnya pada bangun datar segitiga, misalkan ada dua buah segitiga. Segitiga yang pertama ini memiliki sudut dengan besaran yang sama, tetapi untuk sisinya itu berbeda. Namun, setiap sisinya itu memiliki kayak perbandingan yang sama. Misalkan untuk segitiga yang pertama, sisinya itu besarnya 5 cm. Nah, untuk segitiga yang kedua itu besarnya adalah 10 cm untuk setiap sisinya. Nah, itu perbandingannya sama antara setiap sisinya itu 1:2, 1:2. Jadi seperti itu untuk kesebangunan. Nah, kalau dalam matematika, kesebangunan ini biasanya kita tandai dengan simbol seperti ini. Nah, ini itu dibaca dengan sebangun dengan. Jadi ada seperti garis sama dengan, cuma dia gak lurus garisnya. Kemudian untuk tanda tersebut itu menunjukkan kalau ada dua objek yang merupakan objek yang sebangun. Lanjut, di sini ada syarat kesebangunan. Mungkin kayak tadi udah sedikit tergambarkan lah seperti apa kesebangunan itu, kenapa bisa dibilang sebangun, apa yang membedakan tadi kesebangunan dan kepengurunan gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke syarat kesebangunan, apakah ada yang bisa menjelaskan apa sih tadi perbedaan antara kepengurunan dan juga kesebangunan? Karena yang tadi kita lihat contohnya sama nih, pakai dua buah segitiga. Tapi apa sih yang membedakan kalau kedua bangun tersebut dibilang kongruen dan kedua bangun tersebut dibilang juga sebangun? Ada yang berani untuk menjelaskan? Iya, betul sekali. Jadi untuk kongruen bangun datar tersebut bisa dibilang kongruen, yang membedakan dengan sebangun adalah kalau kongruen semua unsurnya seperti ukuran, terus juga bentuknya, dan juga besar sudutnya itu sama persis. Jadi kalau memang yang A ukurannya 10, yang B juga 10, itu kongruen. Nah, kalau kesebangunan, dia memiliki besar sudut yang sama, bentuk yang sama, namun dengan ukuran yang berbeda. Dengan catatan, ukuran antara kedua bangun datar tersebut memiliki perbandingan yang sama. Misalnya, untuk bangun yang pertama itu perbandingannya 2. Untuk bangun yang ketiga perbandingannya itu 4. Jadi, perbandingannya antara bangun yang pertama dan juga bangun kedua itu 2:4 untuk setiap sisi pada bangun datar tersebut. Gitu. Oke, karena sudah mulai memahami nih terkait konsep dari kesebangunan dan juga kekongruenan, kita akan lanjut lagi ke syarat kesebangunan. Nah, apa sih yang menjadi syarat bahwa bangun datar tersebut bisa dikatakan sebangun? Nah, untuk syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, mengapa sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar? Jadi, kalau kita lihat pada gambar yang di sini ada segitiga ABC dan juga segitiga STU. Nah, pada kedua segitiga ini memiliki besar sudut yang sama. Kalau dilihat ini merupakan jenis segitiga sama sisi. Keduanya sama-sama segitiga sama sisi nih. Nah, yang kita ketahui juga kalau segitiga sama sisi memiliki besar sudut, di setiap sudutnya itu 60 derajat. Nah,
Kemudian di segitiga ABC punya besar sudutnya 60 derajat, maka di segitiga STU juga sama. Setiap sudutnya itu besarnya 60 derajat. Nah, dia sudah memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Misalnya di sini ada sudut A, nah itu bersesuaian dengan sudut S, karena sama-sama besarnya 60 derajat. Kemudian untuk sudut B juga bersesuaian dengan sudut T, besarnya juga sama 60 derajat. Begitu juga dengan sudut C bersesuaian dengan sudut U. Nah, di sini kenapa sudut-sudutnya bisa dibilang bersesuaian dengan kita melihat gambarnya? Kalau kita lihat, misalkan di sini ada segitiga sama sisi, kemudian di sebelahnya segitiga sama kaki. Kalau kita memahami konsep sudut pada segitiga, pasti kita juga sudah bisa membaca kalau besar sudutnya itu tidak bersesuaian. Karena apa? Sudah dua jenis segitiga yang berbeda. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, kita lihat di sini misalnya pada segitiga ABC, garis AB itu memiliki panjang sisi 6 cm. Kemudian untuk posisi yang sama juga di segitiga STU itu ada garis ST yang posisinya sama nih dengan garis AB. Nah, untuk garis ST ini besar sudutnya 3 cm. Berarti di sini kalau kita bandingkan, untuk perbandingannya sudut pada garis pada garis segitiga AB ini 2 dibanding 1 pada garis ST. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih, di sini ada garis AC. Garis AC ini bersesuaian dengan garis SU. Nah, ini juga sama untuk garis AC besarnya 6 cm, kemudian garis SU besarnya 3 cm. Nah, dia juga memiliki perbandingan yang sama, yaitu 2:1. Nah, di sini sudah terbukti kalau kedua segitiga ini sudah memenuhi syarat kesebangunan. Jadi, untuk bisa dikatakan bangun datar tersebut sebangun, kita lihat saja apakah besar sudutnya sama besar, kemudian apakah sisi-sisi yang bersesuaiannya itu memiliki perbandingan yang sama. Jadi ada dua syarat yang harus diingat terkait kesebangunan. Kemudian untuk yang berikutnya kita juga punya syarat untuk kekongruenan. Nah, di sini yang menyampaikan dari syarat kesebangunan dan kekongruenan itu adalah sudut. Nah, sudut di kekongruenan ini juga sama, memiliki besar sudut yang sama besar pada sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, di sini juga berarti kalau kongruen itu sudah pasti kedua bangun datar itu harus sama. Kalau yang pertama bangun datar segitiga siku-siku, maka yang kedua juga harus segitiga siku-siku. Kalau ternyata segitiga yang pertama siku-siku, tapi segitiga yang kedua itu sama sisi, nah itu sudah jelas, sudah bisa dinyatakan kalau itu tidak kongruen. Karena kita lihat lagi tadi sudutnya pasti beda antara segitiga siku-siku dan juga segitiga sama sisi, besar sudutnya kan. Kalau dari contoh di sini ada segitiga PQR dan segitiga XYZ. Nah, pada segitiga PQR ini kalau kita lihat ada sudut P itu akan bersesuaian dengan sudut X. Nah, karena kalau dilihat dari sini ini merupakan segitiga sembarang, namun bentuk dan juga besar sudutnya ini sama. Jadi di sini udah memenuhi nih syarat kalau sudut-sudutnya itu sama besar. Kemudian untuk syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, di sini yang membedakan dari kesebangunan. Kalau kesebangunan antara kedua bangun datarnya itu perbandingan ukurannya itu sama. Kalau ini harus benar-benar sama panjang sisinya antara kedua bangun tersebut. Kita lihat misal di sini ada garis QR. Nah, kalau garis QR ini 5 cm, maka garis YZ yang bersesuaian dengan garis QR juga harus memiliki panjang 5 cm. Kalau ternyata di sini ukuran si garis YZ-nya itu 10 cm, nah itu sudah bukan kongruen gitu. Jadi benar-benar harus sama
setiap panjang sisi yang ada pada kedua bangun datar tersebut. Nah, di sini kita semakin bisa membedakan ya antara kekongruenan dan juga kesebangunan. Nah, selain tadi ada konsep dan juga pemahaman awal terkait kesebangunan dan juga kekongruenan, tentunya pada materi ini akan ada hitung-hitungan ya terkait materi tersebut. Nah, di sini ada beberapa perhitungan atau perbandingan yang biasanya akan kita gunakan nih untuk materi kesebangunan dan juga kekongruenan. Ini hanya secara umum yang memang biasa digunakan, namun nanti untuk implementasi pada pengerjaan soal atau penyelesaian masalah yang ditemukan mungkin akan lebih beragam daripada ini, tapi tetap menerapkan konsep yang sama gitu. Jadi mungkin sebagai pemahaman dasar bisa memahami konsep ini dulu untuk nanti bisa diimplementasikan ke beberapa permasalahan yang berbeda. Di sini untuk contoh yang pertama, misalkan ada gambar segitiga. Ini itu boleh segitiganya berbentuk siku-siku, segitiganya sama sisi atau sembarang gitu. Tapi di mana di segitiga ini akan ada satu buah garis yang akan membagi bagian atas dan juga bagian bawahnya. Namun garis ini sejajar dengan bagian garis yang atas maupun yang bawah. Jadi garis ini harus sejajar, makanya ini ditandai dengan tanda panah. Berarti dia sejajar dengan garis alas segitiga tersebut. Nah, kemudian biasanya ini akan memiliki ukuran panjang sisinya masing-masing. Ini kita misalkan sebagai A, B, C, D, E, dan F. Nah, untuk perbandingan yang biasa digunakan adalah A per AB sama dengan C per CD. Jadi untuk sisi sampingnya ini adalah, mungkin untuk bahasa lebih mudahnya adalah garis yang atas per garis keseluruhannya, maka di sini A ditambah B sama dengan, karena ini sisi samping juga sama, garis yang atas yaitu garis C per garis keseluruhannya yaitu garis C ditambah garis D. Sama dengan, nah untuk garis yang ada di tengah segitiga ini kita nggak perlu menambahkan untuk bawahnya gitu. Jadi garis yang di atas per garis yang di bawah gitu. Ini mungkin sebagai konsep dasarnya gitu ya untuk bangun segitiga yang seperti ini. Namun nanti bentuknya akan lebih beragam lagi untuk segitiganya. Kemudian bisa juga nih kalau ternyata menggunakan konsep yang ini, A per B sama dengan C per D. Ini kalau misalkan kita tidak diminta untuk mencari garis yang di tengah atau yang di bawah gitu. Kalau memang tidak perlu mencari garis tersebut, kita bisa menggunakan perbandingan yang ini. Jadi menggunakan garis yang di samping-samping segitiganya itu bisa menggunakan atas per bawah sama dengan atas per bawah itu untuk memudahkannya. Cuma kita akan menyesuaikan lagi nanti dengan huruf yang diberikan dan angka yang diberikan juga. Nah, untuk gambar yang kedua, di sini ada dua segitiga. Dua segitiga ini sebetulnya sebangun. Cuma mereka itu yang satunya itu dibalikan posisinya sehingga bagian atasnya bertemu dengan bagian atasnya. Di sini ada segitiga atas dan juga segitiga yang bawah. Nah, kalau bertemu dengan bentuk segitiga yang seperti ini, kita bisa menggunakan perbandingan S per R. Nah, S per R itu yang mana nih? Garis yang sejajar berbanding dengan garis yang sejajar. Kalau misalnya dimulainya dari bawah, berarti nanti yang berikutnya juga sama nih. P per Q. Nah, di sini kan ada garis P sama Q yang lebih bawah. Maksudnya yang di bawah ini kan dari garis P, segitiga yang di bawah. Berarti yang atas juga kita harus mulai dari segitiga yang bawah. Itu garis P berbanding dengan garis Q. Kemudian begitu juga dengan garis Y. Garis Y akan berbanding dengan garis X. Nah, ini harus sama posisinya. Kalau yang di atas, pertama kita pakai segitiga yang atas, berarti untuk perbandingan berikut-berikutnya juga harus mulai dari garis yang segitiga yang atas. Jadi kita nggak boleh yang pertama, misalnya di sini S per R sama dengan
Q per P. Nah, itu gak boleh. Karena nanti mungkin hasilnya tidak akan sesuai gitu perbandingannya. Kemudian untuk yang ketiga di sini ada segitiga siku-siku yang ada garis yang memotong yang bertemu dengan sudut siku-sikunya nih. Sehingga terbentuk lagi sudut siku-siku di garis yang D ini. Nah, untuk rumus ini biasanya kalau kita ingin mencari BC, garis BC, nih garis yang bawah, kita bisa menggunakan perhitungan yaitu akar CD dikali CA. Jadi kalau kita mau nyari yang bawah, kita lihat sampingnya garis bawah yang lebih pendek ada garis CD. Nanti kita akarkan kemudian dikali dengan garis CA. Garis CA itu dari mana? Dari sini sampai sini. Nah, itu untuk mencari garis BC. Kemudian kalau misalnya yang diminta itu adalah mencari garis BD, garis tengah yang di dalam ini nih. Nah, untuk mencari garis BD itu kita menggunakan akar DC dikali DA. Jadi masih menggunakan posisi garis yang sama nih di garis CA. Cuma bedanya kalau tadi yang pertama itu CD dikali C sampai A. Kalau yang kedua itu CD dikali D sampai A. Nah, kemudian kalau yang diminta mencari garis BA nih, yang ini. Kalau mencari garis BA, kita bisa mencari dengan mengalihkan garis AD dikali dengan garis AC. Ini sama konsepnya dengan mencari BC ya. Cuma kalau BC ini kita kalikan dengan CD yang lebih dekat dengan titik B-nya. Kemudian untuk mencari AB kita mengalihkan garis AD dengan garis AC. Kemudian untuk yang berikutnya ini masih ada dua lagi, yaitu pada trapesium. Kalau tadi pada bangun datar segitiga, kita juga biasanya akan bertemu dengan trapesium. Nah, sebenarnya juga akan bertemu dengan bangun datar persegi, cuma akan lebih sebenarnya sama aja konsepnya gitu, akan mudah untuk bangun datar persegi diterapkan. Kalau trapesium ini kayak ada rumus tersendirinya juga gitu. Nah, untuk trapesium yang pertama, di sini ada bentuk trapesium biasa, boleh trapesium siku-siku, boleh trapesium sama kaki biasanya. Nah, di sini pada bangun trapesiumnya terdapat garis tengah yang sejajar dengan garis atas trapesium dan garis bawahnya. Nah, untuk mencari rumus yang biasa digunakan itu adalah mencari EF. Patokannya nih yang garis tengah. Kalau kita mencari garis tengah EF itu sama dengan AE dikali dengan CD ditambah dengan ED dikali dengan AB per AE ditambah ED. Jadi kalau untuk lebih memudahkan bahasanya gitu ya, untuk mencari tengah kita kalikan bawah dengan atas, terus juga bawah dengan atas, per sisi sampingnya itu kita tambahkan gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kita yang ditanyain garis DC, berarti kita tinggal substitusi aja. Kalau memang sudah didapatkan nilai EF, di sini kita substitusi nilainya, berarti CD yang akan kita cari gitu. Ini berlaku untuk mencari nilai AE, mencari nilai DC, mencari nilai AB, dan lainnya. Kemudian untuk gambar trapesium yang kedua nih, ini juga sebenarnya jarang untuk menemukan trapesium seperti ini, tapi kita coba pahami aja, siapa tahu nanti suatu saat akan bertemu dengan soal yang bentuk trapesium seperti ini. Nah, di sini ada trapesium, kemudian ada diagonal yang memotong kedua titik sudut trapesium ini. Nah, di sini ada garis tengah, yaitu garis E dan juga ada titik E dan juga titik F yang membuat garis EF. Nah, si titik E ini merupakan titik tengah dari diagonal AC dan titik F ini merupakan titik tengah dari diagonal garis BD. Nah, ketika kedua titik tersebut merupakan titik tengah dari dua diagonal garis tersebut, kemudian akan membentuk garis tengah seperti gambar berikut. Nah,
Kalau kita eh, bertemu dengan soal ini, biasanya akan ditanyakan untuk garis tengahnya ini berapa panjangnya gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan perbandingan EF sama dengan AB yang garis bawah dikurangi garis yang atas CD per 2 atau dibagi 2 gitu. Jadi kita kurangi dulu garis yang di bawah dikurangi garis yang di atas, kemudian kita bagi 2. Itu untuk mencari garis EF. Nah, ini untuk perhitungan atau perbandingan pada kesebangunan. Nah, gimana kalau nanti ketemu soal yang bangun datar itu persegi? Apakah untuk rumus menghitungnya sama? Apakah perbandingan yang digunakan itu sama? Nah, kita akan melihat pada pembahasan yang berikutnya. Kan di sini saya sudah menampilkan untuk modul ajarnya. Tadi setelah kita memahami terkait konsep kesebangunan dan juga kekongruenan itu syarat-syaratnya seperti apa, kemudian perhitungan atau perbandingan yang biasa digunakan itu seperti apa. Nah, kita akan terapkan ke dalam soal-soal yang nanti akan kita temui ke depannya. Nah, di sini untuk contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar trapesium. Trapesiumnya ini adalah trapesium ABCD yang merupakan trapesium sama kaki. Nah, pertanyaannya adalah banyak pasangan segitiga kongruen pada gambar tersebut adalah apakah dari teman-teman tadi kan kita udah lihat nih gimana syarat kedua bangun datar dikatakan kongruen. Coba kita ada yang berani mencoba untuk menjawab pertanyaan ini dari pemahaman yang tadi sudah diberikan. Ya, betul sekali. Untuk pasangan segitiga yang pertama itu ada segitiga ADC dengan segitiga BCD. Kenapa dikatakan kongruen? Karena tadi mereka memiliki besar sudut yang sama. Di sini ada sudut D dan sudut C misalnya. Mereka punya besar sudut yang sama. Kemudian garis BD dan juga garis AC ini memotong diagonal trapesium sama kaki yang panjang diagonalnya ini juga sama. Ini juga kongruen gitu. Nah, mungkin kita lihat langsung ke pembahasannya ya. Ini ada contoh yang diwarnain ini menandakan bahwa itu satu pasang segitiga yang kongruen. Di sini yang pertama ada segitiga D, segitiga yang kuning ini nih. Di kedua segitiga ini kongruen karena memiliki besar sudut yang sama dan panjang sisinya ukurannya sama. Kemudian ada segitiga yang warna oranye ini. Kedua ini juga kongruen. Kemudian yang warna coklat ini yang di bawah juga kongruen. Berarti udah ada 3. Kemudian di sini ada lagi nih dari segitiga DAB sama tadi BCA. Nah, ini juga kongruen nih. Kemudian tadi yang tadi sudah dijawab di awal ya. Ini ada ADC dan juga BDC. Jadi totalnya ada 5 pasang segitiga yang kongruen. Oke, lanjut. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini, kita akan mengubah cara menjawabnya atau cara belajarnya. Dari teman-teman boleh berkelompok dengan teman sebangkunya. Jadi satu kelompok ini ada 2 orang. Nantinya kalian bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat atau pandangan dan juga jawaban yang menurut kalian menurut sepemahaman aku jawabannya sih seperti ini gitu. Jadi kalian bisa memberikan um, tukar pikiran kalian dengan teman sebangku kalian gitu. Bisa juga kalau misalnya yang satu udah paham, yang satunya belum paham. Nah, bisa saling belajar bareng. Yang udah paham bisa ngasih tahu yang belum paham gitu. Nah, untuk ini, untuk contoh soal yang kedua, ditanya panjang sisi BC adalah, nah, coba kalian diskusikan terlebih dahulu dengan teman sebangku kalian. Kalau sudah menemukan cara yang tepat, boleh maju ke depan untuk menjelaskan.
Apakah sudah ada yang menemukan hasil jawabannya? Iya, boleh silakan maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi dari pembahasan soal nomor 2 ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman, boleh beri tepuk tangannya untuk mengapresiasi teman kita yang udah maju tadi ke depan. Nah, di sini ada sedikit yang harus dikoreksi gitu ya. Kalau kita lihat gambar di soal nomor 2 ini, memang bentuk segitiganya ini sama nih gitu kan. Segitiga sembarang gitu. Terus ada penandanya nih di sudutnya. Kalau di sini di sudut A ada sudut yang berbentuk lingkaran sebagai penanda, untuk di segitiga PQR ini ada di sudut R lingkarannya. Itu sebenarnya sebagai acuan kalau hmm, besar sudut mereka tuh sama dan posisinya itu berarti ini kan di balik segitiganya gitu kan. Jadi yang ada lambangnya menandakan untuk titik tersebut sudutnya besarnya sama gitu. Berarti garis antara kedua sudut tersebut juga akan sama besarannya gitu. Kalau tadi kan ini kita melihat mungkin oh besarnya sama nih berarti yang kiri misalnya garis AC sama garis PR berarti sama 20. Tapi di sini kan beda, makanya tadi sedikit ada perdebatan nih. Tapi kok di sini 24, kok di sini 20 ya? Padahal ini sama-sama di sebelah kiri gitu. Karena tadi contoh-contoh yang udah kita lihat itu untuk posisinya tuh sama kan, nggak ada yang dirubah, nggak ada yang dibalik segitiganya. Nah, di sini nih ada sedikit lebih dipersulit gitu untuk soalnya supaya kalian lebih coba dianalisis lagi gitu untuk segitiga ini apakah bisa menerapkan seperti konsep awal karena ini kan ternyata ada perubahan dalam posisi segitiganya. Nah, kita akan lihat untuk garis BC. Garis BC ini kita lihat dari penanda sudutnya karena penanda sudut ini sebenarnya udah jadi clue untuk kita menjawab atau menganalisis jawaban untuk soal ini. Di garis BC ini ada sudut yang tidak ada namanya dan juga sudut X. Kita lihat di segitiga PQR. Garis apa yang memiliki sudut yang ada tanda X-nya dan juga yang tidak ada tandanya. Nah, kalau kita lihat di sini ada garis PQ. Nah, garis PQ ini besarnya 25 cm. Berarti panjang sisi BC ini akan sama dengan panjang sisi garis PQ, yaitu 25 cm. Nah, coba kita buktikan. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kan benar ya, diperoleh kalau si garis BC ini panjangnya itu sama dengan garis PQ. Karena tadi kita melihat dari penanda sudutnya sebagai clue untuk kita menganalisis soalnya. Kemudian menjawab, ternyata garis BC ini besarnya dengan garis PQ ini sama, yaitu 25 cm. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini sama persis sama tadi hmm, perhitungan dan juga perbandingan yang udah dikasih konsepnya ya. Cuma di sini kita pakai segitiganya siku-siku. Kalau tadi mungkin garisnya gak siku-siku ya, tapi sebenarnya sama aja konsepnya gitu. Nah, ini udah ada keterangan juga nih kalau titik garis DE banding garis AB itu 2:3. Mana? Garis DE banding garis AB itu 2:3. Yang ditanyakan adalah garis BD adalah, nah ini dipersulitkan untuk jawabannya. Nah, kita lihat pembahasannya supaya nggak bingung. Kalau bertemu dengan soal seperti ini, kita lihat dulu garis yang udah diketahui itu garis apa aja sih. Nah, di sini kita udah tahu garis DE itu besar 8 cm. Kita tulis nih. Kemudian kita juga tahu kalau garis CE itu 10 cm. Nah, terus tadi ada juga nih keterangan kalau garis DE dibanding garis AB itu besarnya 2:3. Maka kita bisa menentukan garis AB nih. Karena di sini garis AB belum diketahui, kita bisa nyari menggunakan perbandingan yang diberikan 2:3. Berarti kita cari karena perbandingan AB3 berarti 3/2 dikali panjang garis DE itu kan 8, kita kali 8. Nah, kita dapat hasil
panjang garis AB itu 12 cm. Nah, kita lihat lagi nih, kalau segitiga itu siku-siku di CDE, maka akan berlaku teorema Pitagoras. Nah, ini kita udah dapat garis ini. Terus kita mau cari garis CD dulu nih. Nah, kalau kita lihat di sini ada segitiga CDE. Nah, segitiga CDE ini siku-siku di D, dan kita bisa menggunakan teorema Pitagoras karena sudah ada dua sisi yang diketahui besar sisinya. Nah, kita pakai rumus akar CE kuadrat dikurangi DE kuadrat. Nah, kita substitusi untuk panjang CE tadi 10, panjang DE tadi 8, kita substitusi, hasilnya dapat garis CD itu 6 cm. Nah, karena tadi kita udah dapat beberapa angka nih. Kalau kita lihat tadi kita udah dapat garis CD, udah dapat juga garis AB. Nah, kalau begitu kita bisa nih cari garis DB dengan perbandingan yang menggunakan perbandingan garis yang di tengah. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan CD per CB. Jadi CD yang di bawah per seluruhnya dari atas tambah yang bawah. CD per CB sama dengan DE per BA. Jadi garis yang atas per bawah. Untuk hasil kita substitusi, tadi CD dapat 6, berarti 6 ditambah CB ini kan sama aja garis CD ditambah garis BD. Nah, karena BD yang kita cari, makanya ini kita tulis dulu BD gitu. Terus garis DE, tadi kita punya garis DE itu 8. 8 per, nah 12 itu tadi garis AB. Garis AB 12. Nah, ini kita kalikan silang. Di sini 6 dikali 12 per 8. Hasilnya adalah 9. Nah, 9 kita kurangi tadi, karena di sini ada 6, untuk mencari BD doang, berarti kan 9 harus dikurangi sama 6 ya. 9 dikurang 6 hasilnya adalah 3 cm. Jadi, untuk panjang garis BD itu adalah 3 cm. Nah, ini untuk contoh soal yang tadi. Nah, untuk contoh soal ini, coba kalian diskusikan lagi. Kemudian akan diberikan waktu 15 menit untuk menjawab ini. Nanti kalau memang sudah ada yang ketemu jawabannya, boleh langsung maju ke depan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya untuk yang udah berani maju. Nah, ini benar ya jawabannya karena apa yang dicari sesuai dengan tadi rumus perbandingan yang diberikan, jadi mungkin lebih mudah ya. Nah, untuk EF ini benar sekali, kita tinggal mengurangi garis yang bawah dikurangi dengan garis yang atas dibagi 2. Nah, di sini kalau kita lihat garis bawahnya itu ada 18 cm. Kita kurangi sama 12 cm nih. Akan mendapatkan hasil 6. 6 kita bagi 2 adalah 3. Jadi panjang garis EF adalah 3 cm. Nah, kemudian kita cari lagi soal. Nah, di sini sebenarnya kita nggak cuma bertemu dengan soal-soal bangun-bangun datar gitu. Jadi nggak selalu melibatkan gambar-gambar bangun datar. Bisa aja kita akan ketemu soal seperti ini, yaitu soal cerita. Nah, di soal cerita ini, sebenarnya tetap menerapkan konsep kesebangunan gitu. Kita bisa ilustrasikan juga. Nah, di sini soalnya itu tiang setinggi 2 meter memiliki panjang bayangan 150 cm. Jika panjang bayangan sebuah gedung 24 meter, maka tinggi gedung tersebut adalah, kalau kayak gini kan berarti tinggi tiang per tinggi gedung sama dengan bayangan tiang per bayangan gedung gitu. Nah, kalau kita terapkan ke soal, nah di sini, jadi kalau mulainya yang di atas tinggi tiang berarti
nanti sebelahnya sama dengannya juga panjang bayangan tiang, jadi menyamakan gitu atasnya. Sini tinggi per tinggi, panjang bayangan per panjang bayangan gitu. Pokoknya ingatnya gitu deh. Misalnya pertama tinggi tiang, berarti bawahnya juga tinggi gedung gitu. Terus kalau tadi pertama mulainya tiang, berarti panjang bayangannya tiang per panjang bayangan gedung. Kita substitusi untuk tinggi yang diketahui ukurannya di sini tinggi tiang 2 meter, kita ganti 2. Nah, kemudian untuk tinggi gedung karena kita sedang mencari tinggi gedung, kita misalkan sebagai X dulu. Terus untuk panjang bayangan tiang. Tadi kan panjangan bayangan tiang kita tahunya itu dalam bentuk cm ya, 150 cm. Ini kita samakan dulu eh, ukurannya jadi 1,5 meter. Satuannya kita samakan jadi meter ya. Di sini jadi substitusi 1,5 per panjang bayangan gedung diketahui tadi 24 meter. Kita mau substitusi 24. Ini sama, kita kali silang, hasilnya itu 2 dikali 24 dibagi 1,5, yaitu 32. Nah, ini udah langsung dapat nih. Jadi, tinggi gedung tersebut adalah 32 meter. Apakah mudah untuk dipahami atau masih ada yang dibingungkan? Kalau memang ada yang bingung, boleh ditanyakan dari sekarang sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan yang berikutnya. Oke, karena dari kalian sudah mengerti, mungkin selanjutnya kita balik lagi ke slide PowerPoint dulu ya. Nah, kita kesimpulan. Nah, jadi setelah tadi belajar, sebelum kita baca kesimpulan di PowerPoint deh, apa aja tadi pertama yang udah dipelajari? Iya, tadi ada definisi dari kesebangunan dan juga kongruenan. Terus, apa sih definisi dari kesebangunan? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Jadi, kalau kesebangunan ini, mungkin kalau untuk definisi secara bahasanya, sulit untuk dihafalkan ya, tapi kalau untuk dipahami boleh seperti itu. Kalau kesebangunan ini, berarti dia punya dua bangun datar yang sudutnya yang bersesuaian sama besar, kemudian panjang sisi yang bersesuaiannya sebanding. Itu kesebangunan. Kalau kekongruenan, iya betul. Kalau kekongruenan, besar sudut yang bersesuaiannya harus sama besar. Kemudian untuk panjang sisi yang bersesuaian juga harus sama besar panjangnya. Itu untuk definisinya. Tadi juga sebenarnya untuk syaratnya itu mendetailkan dari definisinya ya. Jadi tadi syaratnya kalau kesebangunan sudutnya harus sama besar, kemudian perbandingan antara panjang kedua sisi bangun datar harus sama besar perbandingannya. Nah, untuk kongruenan, untuk panjang sisi dan juga besar sudutnya harus sama-sama ukurannya sama persis. Gitu. Yang membedakan adalah tadi di panjang sisinya. Jadi, kalau kesebangunan panjang sisinya itu eh, perbandingannya sama, kalau kongruenan itu harus benar-benar sama persis ukuran panjang kedua sisinya. Gitu. Nah, tadi juga ada beberapa perhitungan atau perbandingan pada kesebangunan ya. Mungkin lupa-lupa ingat gitu ya, karena itu kan banyak tadi ada sekitar 5 contoh perhitungan yang bisa kalian gunakan. Oke, kita masuk ke kesimpulan di sini. Kesimpulannya adalah dua objek atau bangun dapat dikatakan kongruen kalau sisi-sisi yang bersesuaiannya memiliki panjang yang sama. Sedangkan untuk objek atau bangun yang dikatakan sebangun itu jika sisi-sisinya bersesuaian memiliki perbandingan yang sama besar. Sehingga kita dapat simpulkan kalau dalam teori kekongruenan dan juga kesebangunan, setiap objek yang kongruen sudah pasti sebangun. Namun, objek yang sebangun belum tentu kongruen. Ini harus diingat dan digarisbawahi ya. Kalau dalam teorinya itu, kalau objek tersebut kongruen, sudah pasti objek tersebut sebangun. Tapi, kalau memang kedua objek itu sebangun, belum tentu kedua objek tersebut kongruen. Gitu.
Nah, ini baru kesimpulan dari materinya. Masih ada yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Di sini ada LKPD yang sudah dibagikan kepada teman-teman tadi sebelum kita mulai. Kita buka dulu lembar LKPD-nya. Di sini ada soal nomor 1. Ini seperti contoh tadi yang di soal nomor 1 ya, kalau teman-teman ingat gitu. Nah, untuk soal nomor 1 ini dijawab individu oleh teman-teman. Jawabannya boleh tulis di dalam kolom kertas ini. Nah, untuk soal nomor 2 juga tadi udah ada perhitungannya, namun kita belum membahas contoh soalnya ya. Mungkin teman-teman bisa kembangkan eh, hasil analisis teman-teman dari Muhammad tadi ke dalam soal ini. Ini juga ditulis jawabannya dalam kertas ini. Untuk soal nomor 3, nah ini menerapkan segitiga tadi, ada segitiga yang bentuknya kayak X gitu ya. Nah ini bisa menerapkan yang tadi. Cuma kalau kita lihat di sini kita bagi dua, kita cari dulu segitiga yang di atas ini nih. Nanti kalau udah dapat angka-angkanya kita cari yang di sebelah sininya gitu untuk mencari panjang BF. Lalu di sini soal nomor 4 juga tadi udah, kalau tadi contohnya mungkin yang kongruen, kalau ini berarti yang sebangun gitu. Karena kita lihat nih di sini udah ada perbedaan ukuran, otomatis dia tidak kongruen. Nah, untuk soal nomor 5 ini butuh pemahaman yang lebih mendalam gitu untuk teman-teman. Karena di sini udah soal cerita, ada ilustrasi gambarnya juga. Dan mungkin bingung ini pakai rumus yang mana, pakai perhitungan perbandingan yang mana. Nah, ini bisa teman-teman diskusikan dengan tadi teman sebangku kalian. Kemudian kalian tulis jawabannya dulu, hasil diskusi kalian nanti boleh beberapa kelompok itu maparin ke depan, ditulis jawabannya, kemudian dijelaskan ke teman yang lainnya. Nah, ini untuk soal nomor 6 masih jawab secara individu. Untuk soal nomor 7, nah tadi kan udah tinggal tahu di awal terkait kalau kesebungkaman ini nggak cuma hanya segitiga dan trapesium, tapi di sini juga ada per segi panjang nih contohnya. Kita juga ada penerapannya tadi. Berarti alas foto per alas karton, tinggi foto per tinggi karton gitu. Disesuaikan dengan soal yang diberikan. Ini juga teman-teman bisa diskusi dengan teman sebangkunya. Nanti juga gantian yang tadi udah maju, gantian sama temen yang belum maju buat paparin ke depan hasil diskusi dan jawabannya. Oke. Untuk waktu pengerjaannya eh, sekitar 20 menit. Mungkin dari sekarang teman-teman udah bisa mulai mengerjakan. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin dari kelompok 3 boleh maju untuk menjawab tadi soal nomor 5. Nah, kelompok 3 dan kelompok 5 menjawab soal nomor 5. Kemudian untuk kelompok siapa lagi yang maju? Oh, 1 dan 4. Untuk kelompok 1 dan 4 menjawab soal nomor 7. Nah, boleh ditulis di papan tulis dulu hasil diskusi kalian dengan teman sekelompoknya. Oke, karena sudah dikerjakan, mari kita lihat pembahasan dari yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Nah, di sini ada soal nomor 5. Nah, kalau gambar yang tadi kita misalkan nih, titik pada pohon tersebut adalah titik E. Coba kita lihat. Perbandingannya sudah sama. Jawabannya sama AB per DC sama dengan AB per DE. 8 per 6 sama dengan DE ditambah 4 per DE. Iya, ini kita tinggal kali silang aja untuk perhitungannya. Oke, benar untuk kelompok 3 dan 5 jawabannya sudah benar, berarti sudah memahami ya, karena emang tadi gambar segitiganya juga itu sebenarnya mirip dengan contoh-contoh soal sebelumnya yang udah dibahas juga ya. Ini tidak terlalu sulit mungkin untuk nomor 5.
Oke, boleh duduk lagi ke tempatnya dan teman-teman boleh kasih tepuk tangannya dulu. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini lumayan panjangnya caranya. Tapi kita lihat dulu. Oke, untuk bagian awalnya ini udah sama. 30/40 itu kan bagian dari atas karton per ini. Dengan 24 ke 40 dikurangi 2x. 3/4 semuanya udah sama hasilnya. Nah, di sini ada yang dilupakan yaitu untuk mencari lebar fotonya ini harus kita cari dulu ya. Harusnya kita hitung dulu nih. Tadi dapat ukuran lebar fotonya X-nya itu 4. Kita substitusi nih karena lebar fotonya itu 40 dikurang 2X, maka lebar fotonya itu bukan sih 40, tapi kita cari dulu nih. Kita substitusi nilai X-nya. Hasilnya 40 dikurang 8 itu 32 cm. Jadi untuk lebar foto yang digunakan itu setelah kita substitusi nilai X-nya 32 cm, bukan di 40-nya ini sebagai lebar foto. 40 kurang 2, 38, bukan ya. Nah, untuk kita cari luas karton dikurangi luas foto, kan udah dapat angka-angkanya. Tadi kita tinggal kalikan. 30 dikali 40 dikurangi 24 dikali 32, hasilnya 432. Jadi untuk luas karton yang tidak tertutup foto adalah 432 cm persegi. Oke, untuk teman-teman kelompok 94 boleh duduk kembali dan teman-teman boleh beri tepuk tangannya untuk apresiasi teman-teman yang udah berani maju ke depan. Semoga tadi nggak terlalu susah untuk dipahami ya, karena emang sebenarnya susah untuk dipahami, tapi semoga dengan kita sering berlatih mengerjakan soal itu bisa memudahkan kita untuk memahami materi yang soal-soal mungkin ini kok beda penerapannya sama contoh yang dikasih gitu. Lebih sering latihan soal aja. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini penyampaian materinya dicukupkan. Ini ada beberapa latihan soal yang harus dikerjakan secara individu. Nanti akan dikirimkan melalui WA group untuk soal-soalnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat, memberikan kesimpulan, penjelasan terkait apa yang tadi sudah kita pelajari bersama? Iya, boleh, silakan. Oke, beri tangannya untuk teman yang udah berani menyimpulkannya. Jadi benar banget tadi, untuk sebenarnya kesebangunan sama kekongruenan itu perbedaannya hanya di panjang sisinya. Kalau kongruen harus sama persis, kalau kesebangunan itu harus memiliki perbandingan yang sama besar. Nah, tapi untuk soal-soal seperti ini memang benar yang akan sering kita temui itu adalah kesebangunan. Makanya tadi ada beberapa perhitungan kesebangunan yang bisa teman-teman gunakan. Mungkin kalau memang teman-teman nggak bisa hafalin, bisa dipahami konsepnya seperti atas per bawah atau atas per seluruhnya. Itu untuk cara mudahnya aja ya, tapi tetap harus menggunakan konsep matematisnya gitu. Oke, karena sudah habis juga waktunya untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa teman-teman pahami dengan baik. Kemudian untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, semoga sudah lebih memahami terkait materi kesebangunan dan kekongruenan. Jadi ketika bertemu soal-soal mungkin yang lebih kompleks dan sedikit berbeda dengan contoh yang diberikan, teman-teman bisa menganalisis untuk penyelesaiannya seperti apa dan bisa menjawab dengan benar gitu. Dan kalau memang ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh teman-teman catat. Kalau memang misal
dapat pertanyaan itu nanti setelah kelas, itu gak apa-apa, teman-teman catat dulu pertanyaannya. Nanti di pertemuan berikutnya boleh ditanyakan. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.